Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Salam, NIM 23.124.000.1361. Di video ini saya akan menjelaskan proses data prep processing menggunakan database yang bernama Consumer Purchase Behavior Database. Data ini terdiri dari 1.200 data dengan beberapa atribut, yaitu region, X, income, dan purchase. Tujuan dari database ini untuk memprediksi apakah seorang akan membeli suatu produk atau tidak berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Pertama-tama kita taruh datanya di sini, lalu setelah itu diupload ke sini. Nah, habis itu keluar database-nya di sini. Untuk sel 1 import library, bagian ini saya mengimport library dapat dibagi menjadi 3, yaitu NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib untuk visualisasi, Pandas untuk membaca database. Nah, setelah itu dipencet tombol ini sampai keluar hijaunya. Untuk yang kedua, sel 2 load data. Di sini saya membaca database lalu membagi X sebagai fitur, region, AG, dan income. Y sebagai label, purchase. Untuk yang ketiga, sel 3 data X. Saya tampilkan data fitur untuk memastikan data sudah terbaca dengan benar. Untuk keempat, yaitu sel 4 data Y. Data Y di sini saya cek label purchase yang masih berupa yes dan no. Untuk kelima, sel 5 handle missing value. Pada tahap ini saya menangani missing value karena ada data kosong di X dan income. Maka saya isi dengan rata-rata min dari masing-masing kolom. Untuk nomor 6, sel 6 cek hasil inputasi. Setelah itu saya tampilkan kembali data untuk memastikan nilai kosong sudah terisi. Untuk sel 7 encoding region. Di sini saya mengubah data region yang berupa teks menjadi numerik menggunakan one hit encoding. Jadi setiap negara akan berubah menjadi kolom dengan nilai 0 dan 1. Untuk sel 8 cek hasil encoding. Saya tampilkan hasilnya untuk melihat perubahan data dari kategorikal menjadi numerik. Untuk sel 9 label encoding, yes dan no saya ubah menjadi angka menggunakan label encoding. Sel 10 hasilnya no menjadi 0, yes menjadi 1. Untuk sel 11 spill data, di sini saya membagi menjadi 80% data training, 20% data testing untuk keperluan pelatihan dan evaluasi model. Sel 12 cek train menampilkan data training untuk fitur. Dan untuk sel ke-13 check and test. Check and test ini menampilkan data testing untuk fitur. Sel 14 check y training menampilkan label untuk data training. Sel 15 yaitu check y test menampilkan label untuk data testing. Dan untuk sel 16 fitur scaling. Di tahap ini saya melakukan fitur scaling. Scaling dilakukan pada IG dan income agar semua fitur memiliki skala yang sama dan model bisa bekerja lebih optimal. Untuk sel 17 cek train setelah scaling.
menampilkan hasil data training setelah dilakukan scaling. Untuk sel 18 ini menampilkan hasil data testing setelah scaling. Ini sudah selesai. Kesimpulannya yaitu dari proses pre-processing ini dapat disimpulkan bahwa data mentah masih perlu dibersihkan terlebih dahulu. Missing value harus ditangani agar tidak mengganggu analisis. Data kategorial perlu diubah menjadi numerik. Database perlu dibagi menjadi training dan testing. Dan fitur scaling penting untuk meningkatkan performa model. Dengan proses pre-processing ini, data menjadi lebih siap digunakan dalam machine learning, khususnya untuk klarifikasi perilaku pembelian. Terima kasih.